Halo bosku. Sebelumnya saya ucapkan, banyak terima kasih sudah masuk ke channel ini. Bagi kalian yang like dan subscribe, saya doakan dipermudah rezekinya dan diberikan nikmat kesehatan. Dengan adanya berbagai macam watak atau karakter manusia yang kita temui, tentunya kita ingin tahu gimana sih caranya agar kita bisa membaca watak seseorang, supaya kita juga mudah bersosialisasi dan bergaul dengan sekitar dan dengan banyak orang. Kemampuan cara membaca watak seseorang juga penting untuk diketahui, sehingga kita dapat memprediksi apa yang akan dilakukan orang tersebut. Dengan begitu, kita tahu gimana caranya merespon dan tindakan selanjutnya. Membaca watak seseorang dengan tepat juga dapat membantu kita untuk mengetahui cara terbaik untuk menghadapi seseorang sesuai wataknya, sebab setiap orang mempunyai watak atau sifat yang berbeda-beda. Apalagi jika kita harus berhadapan dengan orang yang mungkin baru kita kenal, agar percakapan terasa nyambung, maka sedikitnya kita harus bisa membaca watak orang tersebut. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari saja pasti kita bertemu dengan banyak orang yang mungkin belum kita tahu karakter aslinya. Berikut beberapa cara membaca watak seseorang yang perlu kamu ketahui. 1. Cara bersalaman. Cara membaca watak seseorang yang pertama, bisa dilihat dari cara seseorang ketika berkenalan. Secara refleks biasa orang akan bersalaman atau berjabat tangan sebagai tanda perkenalan. Nah, berjabat tangan ini bisa menjadi cara membaca watak seseorang. Jika ketika berjabat tangan terasa kuat, maka itu menandakan rasa percaya diri yang tinggi pada seseorang, dan sebaliknya, jika terasa lemah, menunjukkan kurangnya rasa percaya diri orang tersebut. Jabatan tangan seseorang yang kuat atau erat juga menunjukkan orang tersebut ekspresif, ekstrovert, dan tidak pemalu. 2. Cara menghargai waktu. Cara membaca watak seseorang juga dapat dilihat dari cara ia memanage waktu. Orang yang aktif biasanya sangat menghargai waktu, dan tidak suka mengulur-ulur waktu. Dan sebaliknya, seseorang yang sering tidak tepat waktu biasanya dikenal dengan image yang negatif. Tetapi, dalam kondisi tertentu, seseorang yang sering datang terlambat pun bukan berarti orang yang tidak bisa menghargai orang lain ya, hanya saja, mungkin ia mempunyai karakter yang santai, sehingga cara memanage waktunya kurang tepat. 3. Cara memperlakukan orang lain. Membaca watak asli seseorang juga dapat kita lihat dari cara ia memperlakukan orang lain, khususnya yang posisinya lebih rendah dari dirinya. Misalnya seperti, cara memperlakukan pelayan toko, pedagang pinggir jalan, tukang parkir, dan lain sebagainya. Perlakuan yang buruk kepada orang-orang yang lebih rendah darinya akan memberi kesan kepada seseorang tentang watak aslinya. 4. Cara makan dan minum. Cara membaca karakter seseorang berikutnya adalah dengan melihat cara ia makan dan minum. Konon, seseorang yang sedang minum dan melihat ke dalam cangkirnya, menandakan orang tersebut orang yang sadar diri, mawas diri, serta orang yang fokus. Kemudian, membaca watak seseorang juga dapat dilihat dari cara ia makan. Ketika sedang makan, amatilah beberapa hal berikut. 1. Orang yang makan dengan pelan atau lambat, biasanya dikenal orang yang gampang dikontrol dan dapat menghargai hidup. 2. Orang dengan cara makan yang pilih-pilih atau mencoba berbagai variasi makanan, biasanya adalah tipe orang yang berani mengambil resiko, dan menyukai tantangan. 3. Orang yang cenderung hanya memilih makanan yang ia sukai saja, biasanya orang yang mudah cemas dan gampang emosi. 4. Orang yang suka memisahkan makanan dalam piring sesuai jenisnya, biasanya ia tipe orang yang detail dalam segala hal dan sangat berhati-hati dalam melakukan apapun. 5. Melihat tulisan tangan. Membaca watak seseorang juga bisa dengan melihat bentuk tulisan tangan seseorang. Biasanya tulisannya menjadi ciri khas seseorang untuk mudah dikenali. Dalam ilmu analisa tulisan disebut grafologi. 1. Menggunakan huruf kapital, menandakan bahwa orang tersebut terbuka dan memiliki orientasi,
dan menggunakan huruf kecil biasanya menandakan orang tersebut tertutup. 2. Tulisan tangan yang miring kanan atau kiri, menandakan sifat ramah kepada siapa saja. 3. Dan tulisan tangan yang tegak menunjukkan sifat yang kaku. 6. Cara kontak mata. Membaca watak seseorang juga bisa kita lihat dari cara pandang seseorang ketika sedang berbicara dengan lawan bicaranya. Orang yang tidak memandang atau kontak mata dengan lawan bicaranya biasanya orang yang kurang percaya diri dan pemalu. Sebaliknya, orang yang melakukan kontak mata dengan benar ketika sedang berbicara dengan lawan bicaranya, biasanya menunjukkan seseorang yang mempunyai percaya diri yang tinggi dan gampang bersosial. 7. Cara seseorang berjalan. Selanjutnya, cara membaca watak seseorang dengan melihat cara ia berjalan. Gaya seseorang dalam berjalan berbeda-beda dan mempunyai makna sebagai berikut. 1. Berjalan cepat, menandakan orang yang produktif, suka berpikir dengan logika, namun biasanya orang seperti ini suka bersaing dan cenderung dingin. 2. Berjalan dengan berjinjit, menandakan seseorang dengan sifat yang introvert, tetapi sopan. 3. Berjalan dengan lambat, menandakan sifat seseorang yang lebih tertarik pada orang lain ketimbang pekerjaannya, lebih fokus urusan pribadi daripada berkarir. 4. Berjalan dengan dada mengarah ke depan, menandakan seseorang yang supel, mudah bergaul, dan orang yang menyenangkan. 8. Reaksi saat marah. Cara membaca watak seseorang juga bisa dilihat ketika ia sedang marah, sebab orang yang emosian pasti akan gampang marah, bahkan dengan hal-hal yang remeh atau sepele. Berbeda dengan seseorang yang penyabar, maka akan cenderung berpikir panjang sebelum bertindak, dan lebih bisa mengontrol emosi saat dirinya sedang marah, dan lebih memilih untuk membicarakannya setelah amarah sudah reda atau suasana hati sudah tenang. 9. Cara menghadapi masalah. Tak beda jauh dengan reaksi saat marah, watak seseorang juga bisa dilihat ketika ia sedang menghadapi masalah. Jika ia mempunyai sifat yang sabar, tentunya akan tetap tenang dan mencoba mencari jalan keluarnya. Sebaliknya, jika tidak sabaran, maka akan mudah stres dan selalu mengeluh, yang memungkinkan seseorang salah dalam mengambil keputusan. 10. Cara menanggapi candaan. Watak seseorang juga bisa kita lihat ketika bercanda atau menanggapi candaan dari orang lain. Orang yang santai akan menanggapi candaan dengan terbuka dan mudah akrab. Berbeda dengan seseorang yang mudah tersinggung, otomatis akan susah untuk diajak bercanda. Biasanya orang seperti ini memiliki kepribadian yang tertutup dan tidak mudah bergaul. 11. Raut wajah. Cara membaca watak atau karakter seseorang yang paling mudah adalah dengan melihat ekspresi atau raut wajahnya. Sebab, air muka atau emosi wajah akan gampang terlihat saat kita berbicara, dan ini dapat menjadi ciri khas karakter seseorang. Misalnya, banyaknya kerutan di dahi menunjukkan seseorang yang banyak berpikir atau rasa khawatir yang berlebihan, garis di sudut mata menandakan ia sering tersenyum, atau jika seseorang cemberut menandakan ia sedang merasa kesal, marah atau ada yang ia tidak sukai. Nah, itulah beberapa tips atau cara membaca watak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak lagi hal lain yang bisa kita cermati untuk bisa membaca watak seseorang. Terima kasih sudah menonton.